Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita akan membincangkan pada siri renungan yang ke-8 ini kita akan membincangkan tentang makna takwa. Yang takwa ini merupakan perhiasan dalam kalbu kita pun juga akan melekat pada anggota badan kita. Ya. Dan hari ini kita akan memilih surah Al-Hajj, ya, ayat yang ke-32, memandangkan surah Al-Hajj ini adalah orientasinya mengajak kita untuk bertakwa, maka Allah banyak meletakkan lafaz takwa itu dalam surah Al-Hajj di samping surah Al-Baqarah. Baik, surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayatnya jatuh pada ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalik wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya adalah yang demikian itu, ya, yang demikian itu merujuk pada ayat sebelumnya, yang demikian itu. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya tindakan pengagungan itu adalah bahagian daripada ketakwaan qalbu. Oke, baik. Apa yang Ustazah nak tekankan di sini adalah karena kita membincangkan kolbu, apa sahaja yang dilekatkan pada kolbu, rupanya takwa pada ayat ini disandingkan pada lafaz kolbu. Taqwal qulub bermakna ketakwaan itu posisinya berada dalam kolbu manusia. Ya, sekali lagi, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Baik. Ayat ini kita akan tafsirkan, dan tadi pagi Ustazah sempat membelek kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib. Salah satu tafsir yang dahulu membuat Ustazah sanggup untuk menahan tidak makan selama berbulan-bulan itu semata-mata untuk membelinya. Walau demikian, kita tak kata bahwa dalam tafsir ini terbebas daripada kritikan. Ya, semua tafsir akan ada unsur kelebihan dan kekurangan. Namun sejauh mana kita punya pembacaan dengan analitik yang tinggi, maka hal ini akan membuat kita boleh mengambil istifadah mana yang selari dengan manhaj, ya, selari dengan metode ilmiah yang boleh kita ambil, dan yang tidak, yang keluar daripadanya, mungkin kita akan tolak. Mengapa demikian? Karena hanya kitab Allah sahaja yang lepas daripada kesilapan, sementara karya-karya manusia masih ada unsur kesilapan di situ. Jadi kita tak payah mempertikaikan tafsir Mafatihul Ghaib, tetapi apa yang boleh kita ambil dari kerangka ilmiah, yang boleh kita kita ambil, ya, dalam kerangka ilmiah yang boleh kita share nantinya, dan ternyata tidak bertentangan dengan pandangan-pandangan al-imam al-a'immah al-mu'tabarah, ya, fit tafsir. Imam-imam yang telah diiktiraf, yang dikenal dalam bidang ilmu tafsir. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, juga Ustazah merujuk juga kepada tafsir Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat was Suwar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Biqai. Juga tafsir Aisar At-Tafasir, juga tafsir-tafsir yang lain seperti At-Tahrir wa Tanwir dan lain sebagainya. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini, ya, dzalik, ya,
itu merujuk kepada ayat sebelum yang maknanya adalah dzalik itu merujuk kepada sesungguhnya mengesahkan Allah, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Ta'ala, ya, karena di atas itu hunafa'a lillahi, ya, ghaira musyrikin bih wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i. Jadi dzalik itu adalah kembali kepada tauhid, kembali kepada penyembahan yang murni, ya. Dzalik yang demikian itu, ya. Yang demikian itu adalah bahwa orang-orang yang mengagungkan yu'adzim sya'air, mengagungkan syiar-syiar, ya. Ya. Syiar, ya, dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir dikatakan berasal dari kata syairah, ya. Syairah, sya'air. Ya, macam kita child jadi children gitu ya. Ada mufradnya, ada jamaknya ya. Jadi mufradnya kata benda satunya adalah syairah, kemudian dijamakkan, dipluralkan menjadi sya'air. Apakah sya'air itu ya? Dikatakan dalam tafsir tersebut adalah al-a'lam, yaitu tanda-tanda ya dalam bab agama, dan hal ini kembali kepada sekumpulan manasik al-hajj. Kata Al-Imam Ibnu Ashur, sya'airallah itu laqab. Laqab itu gelaran limanasikil hajj, untuk manasik haji, ya, dimulakan daripada ihramnya, tempat-tempatnya, sampailah penyembeliannya, kemudian rukun hajinya dan lain sebagainya. Itu termasuk daripada sya'airallah. So kita akan mengagungkan Allah. Syiarnya seperti mengucapkan kalimat talbiyah. Ihramnya dimulakan daripada mana kalau orang Malaysia. Kemudian bagaimana nanti nak bersa'i, nak bertawaf, nak apa lagi itu? Ya, melempar jamarah, semua itu adalah bahagian daripada syiar yang tak boleh dilepaskan. Bahkan bahagian daripada syiar haji adalah kalau mampu untuk mencium Hajarul Aswad. Ada yang mengatakan apa makna mencium Hajarul Aswad? Ya, Umar bin Al-Khattab mengatakan kalau ini bukan daripada urusan agama, sudah aku tinggalkan, buat apa nak mencium? Tetapi ini bagian syiar agama, ya, maka ditegakkan walaupun tidak masuk akal kiranya untuk dilogikkan. Tapi karena agama itu dasarnya adalah ketundukan murni, ya, kadang hikmah itu menyusul kemudian yang kita tak tahu, maka jalankan sahaja. Bahkan ketika misalnya seseorang bertawaf, dianjurkan untuk berlari-lari kecil begitu ya, agak laju sikit. Itu semua adalah syiar, ya, bahagian daripada tanda-tanda bab agama, tanda-tanda mengagungkan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada umat Islam ketika melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji itu adalah tujuannya untuk membina ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innaha, ha ini adalah kembali kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada kalimah al-mahdhuf, ada lafaz-lafaz yang terbuang seolah-olahnya begini, ya, fa innaha ha sya'airallah min af'ali zawai taqwal qulub, ya, termasuk bahagian perbuatan orang-orang yang memiliki ketakwaan kalbu, ya. Jadi mengapa kita misalnya melakukan ibadah haji, melakukannya dengan ketentuan, syarat-syarat, ataupun rukun-rukun yang telah ditetapkan? Karena itu bahagian daripada syiar, bahagian daripada tanda-tanda, alamat-alamat agama. Ya, walaupun kita nak fikir secara logik, mungkin akan menolak, ya, seperti itu tadi. Buat apa itu nak cium Hajarul Aswad? Buat apa nak begini begitu? Membazir masa je, ya. Itu semua adalah syiar, dan bagi siapa yang melaksanakannya itu karena telah suci hatinya, kalbunya itu ada ketakwaan, sehingga tidak mempertikaikan kenapa, mengapa, tak logik lah dan lain sebagainya. Ya, jadi itu penafsiran, dan hampir semua dalam tafsir-tafsir yang lain memiliki persamaan, tak kisah dalam Aisar At-Tafasir ke, tak kisah dalam Al-Muyassar ke, atau tak kisah dalam tafsir Al-Biqai dan lain sebagainya. Hampir semuanya mengarah kepada sudut pandang yang sama, karena ayat ini tidak rumit ya dalam perbincangannya. Artinya
Takwa di sini letaknya ada dalam kalbu manusia. Ya, baik. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tugas ustazah hanyalah mengumpulkan apakah amalan-amalan kalbu yang perlu kita laksanakan agar kalbu kita terhias dengan pakaian-pakaian kebesarannya, supaya ketika kita menghadap Allah, kalbu kita dikatakan sebagai qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. So kita akan mengetahui jenis-jenis amalan kalbu. Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam kitab Al-Hikamnya bahwa takwa itu dibagi menjadi dua. Bukan cuma beliau yang mengatakan, bahkan Al-Harith Al-Muhasibi, psikologis klasik, dalam kitabnya yang bertajuk dalam kitabnya yang bertajuk Risalah Mustarsyidin juga menyebutkan tentang masalah takwa itu, dan takwa itu kita katakan meliputi dua aspek, ya. Kalau takwa yang berorientasikan dekat Mekah itu takwa yang mengarah kepada orientasi kalbu, sementara takwa yang ada dekat Madinah dia lebih mengarah pada orientasi physical, yaitu aplikasi praktis anggota badan yang dimulakan dengan lisan dan seluruh anggota badan lainnya. Ya, jadi takwa itu ada dua, takwa qulub dengan takwa jawarih. Kalau takwa qulub, ketakwaan kalbu itu meliputi keimanan, ya, keyakinan, segala hal-hal yang baik yang melekat dalam kalbu, yang lawannya seperti kemusyrikan, kemunafikan, kebencian, kedengkian, kefasikan, dan lain sebagainya. Oleh itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan masalah takwa ini. Beliau berkata, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi, dadanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kita, paras muka kita, ataupun jasad jisim kita. Akan tetapi pertama yang dilihat adalah kalbu kita, kalbu dulu. Bukan anggota badan, kalbu dulu. Barulah amal kita, amal badan kita, ya. Amal badan kita akan dilihat oleh Allah selepas Allah melihat. So, hati ini, kalbu kita ini tempat jatuhnya pengetahuan Allah yang pertama pada kita. Ya, kalbu kita. Karena itu dalam kitab An-Nadratun Naim, ya, yang ditulis oleh para tim profesor doktor dalam bidang hadis dan dalam bidang Quran, ya, bahkan dalam bidang al-athar, mereka menyebutkan bahwa ikatan athar para salafus saleh, mereka mengatakan bahwa berpikir satu saat itu lebih baik daripada qiyam satu malam. Mengapa demikian? Karena berpikir itu adalah bahagian daripada amal qulub, ya, pekerjaan kalbu. Dan Allah mengatakan dalam hadis Nabi tadi itu, Allah tak tengok dulu amal kita, rakaat kita, salat kita, puasa kita, tapi pertama yang dilihat adalah kalbu kita. Dan kalbu seperti mana kita tahu dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-46, fungsinya adalah untuk memikir. Maka setiap orang yang berfikir, sesungguhnya dia telah mengaktifkan amalan kalbu dia. Dan itu bahagian daripada ketakwaan. Masya Allah. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran itu ada sebanyak 242 term ataupun lafaz ataupun kalimah takwa dalam berbagai bentuk derivasinya. Ada menggunakan kata takwa, ada menggunakan kata muttaqun, ada menggunakan kata yattaqun, ada menggunakan kata wattaqu, ada menggunakan kata ku. Masya Allah, banyak, dan dikumpulkan sebanyak 242 lafaz dalam Quran dalam pelbagai bentuk derivasinya, dan disebutkan pada 61 surah. Bayangkan, dalam Al-Quran ada 114 surah, 61 itu mengandungi kalimat takwa. Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa? Ya.
Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa? Dan hal itu mengenai keterangan tersebut Ustazah dapatkan dalam satu kitab ya yang bertajuk Konsepsi Takwa dalam Perspektif Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Nasiruddin Baidan, orang Minang ya, guru besar, maknanya profesor dalam bidang ulum tafsir di Indonesia. Beliau menulis nipis je buku ini ya. Tetapi beliau mengumpul data-data, bagi orang yang suka mengumpul data kajian, dikumpulkan semua data 242 lafaz itu dalam berbentuk disusunkan secara sistematik mana ayat-ayat yang menggunakan kata kerja, menggunakan kata benda, takwa itu, menggunakan perintah suruhan, menggunakan tegahan, menggunakan bentuk penghabaran, disusun dengan baiknya oleh Profesor Dr. Nasiruddin Baidan ini. Selepas itu ayat-ayat tersebut akan dianalisis sehingga akan keluar ayat-ayat takwa, bagaimana cara mengaplikasikannya, apa kriteria orang-orang bertakwa itu, bagaimana cara merealisasikan ketakwaan, mengapa kita perlu bertakwa, apa kelebihan bertakwa itu, diuraikan dengan baiknya oleh beliau. Bagi puan-puan, tuan-tuan yang biasa berpikir ilmiah itu berpikir yang diiktiraf sebagai amalan kalbu, bukan berpikir santai-santai yang ilmiah. Mungkin mula-mula agak pening, tapi kalau pening itu teruskan. Dan banyak anak-anak murid yang ikut belajar dekat Rami, memang awalnya blank, memang awalnya pening, memang awalnya tak dapat apa-apa, tapi bila di follow, kepeningan itu diubah oleh Allah menjadi satu kelapangan, menjadi satu kemudahan, sehingga mereka boleh merasakan manfaat kitab ini ya. Kitab ini insya Allah Ustazah memang dah seminarkan berkali-kali ya, bahkan di dalam Selangor ataupun di luar Selangor, dan insya Allah Ustazah akan mulakan lagi semua seminar-seminar Ustazah. Ada berapa belasan tajuk seminar itu, mungkin Ustazah akan mulakan dari awal untuk memudahkan jalannya pengurusan ya, ketika hendak dibukukan seminar tersebut dalam bentuk sumbangan ilmiah lah kepada rakan-rakan sekalian semuanya. Dan masalah perbincangan tentang Ramadan, tapi takwa ini di luar Ramadan pun kita akan mengenakan pakaian untuk kalbu kita. Baik, jadi buku ini Ustazah rekomen lah untuk dimiliki, dan jangan takut sekiranya merasa pening dalam membacanya. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulakan perbincangan. Yang pertama adalah apakah takwa itu, kemudian yang kedua, mengapa kita perlu bertakwa, dan yang ketiga, apa sebetulnya kaidah yang terbaik dalam merealisasikan atau dalam mewujudkan ketakwaan qalbu itu. Dan yang keempat, apakah betul kita ini termasuk golongan orang yang bertakwa. Baik, poin pertama kita akan bincangkan tentang mahwat takwa, apakah takwa itu, mahiyat takwa ya. Kalau kita mengambil pandangan daripada asar para sahabat, seperti asar Umar bin Al-Khattab, ketika beliau ditanya, ya, apakah takwa itu? Subhanallah, nalar berfikirnya Umar sungguh tinggi. Dia tidak memberikan sebuah teori, tapi dia memberikan satu pembacaan yang bersifat konkret terhadap fakta yang berlaku. Maka Umar mengatakan, apakah Anda pernah melalui jalan yang di situ ada duri? Maka maka sahabat itu pun berkata, iya, saya tahu, dan saya tahu maksudnya duri di jalan itu. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu berjalan dan melalui duri itu? Apa yang kamu lakukan? Mungkin aku akan mengenapikan duri itu, atau mungkin aku akan berjalan di samping, atau mungkin aku akan melangkahi itu. Bermakna takwa itu apa? Perlindungan diri agar tidak terancam bahaya, atau bahaya tidak mengena padanya. Seorang yang bertakwa itu hakikatnya adalah orang yang melindungi dirinya daripada azab Allah yang akan menimpa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika orang bertanya, bagaimana aku boleh menjalankan perintah Allah? Bagaimana aku boleh meninggalkan larangan Allah? So, dalam memahami takwa kita perlu konsepkan sehingga kita mengakar pada akar permasalahannya. Bagaimana? Mengapa, untuk apa, kita konsepkan menjadi satu istilah definisi yang lengkap, dan itu yang akan kita pegang. Oke? Jadi
Al-Imam As-Suyuti misalnya ya, dalam kitab tafsirnya ya, Ad-Dur apa itu ya, itu mengatakan bahwa takwa itu adalah al-imtithal bi awamirillah wajtinab an-nawahihi. Yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bahkan dikukuhkan oleh penafsir tafsir Jalalain ya, mereka juga ya, Jalalain dua Jalalain itu juga menafsirkan bahwa pertama kita bincang tentang masalah takwa dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ma huwa taqwa? Apa takwa itu? Al-imtithal ya bi awamirillah wajtinab an-nawahihi. Jadi ini sepakat para ulama menafsirkan takwa itu esensinya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita memahami takwa dalam surah Al-Hajj ini adalah min taqwal qulub, dia termasuk daripada amalan kolbu, dia bertempat dekat kolbu, tentu dia tidak kita fahami sebagai amalan anggota badan. Itu akan menyempitkan makna takwa. Karena itu kita konsepkan. Apakah takwa itu? Pertama, takwa itu adalah ilmu. Dalam kerangka ma'rifah. Ilmu dulu yang sandarannya itu pada Quran, pada sunnah. Kemudian memahami apa yang ada di sebalik itu menjadilah sebuah ma'rifah. Makanya Profesor Dr. Muhammad Latif Nabulsi, beliau mengatakan bahwa Quran ke alam semesta, ke fenomena itu adalah media untuk ma'rifah. Untuk ma'rifah. Artinya memahami apa yang ada di sebaliknya itu masuk aktiviti tadabbur, tafakur, tapi dalam kerangka ma'rifah. Ya. Hal ini boleh kita lihat dalam Al-Quran. Ketika Allah, apa bukti bahwa takwa itu ilmu? Hal ini boleh kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kata takwa, wattaqu. Tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk bertakwa tanpa menyertakan apa metodologinya. Ya, maka saya katakan Quran itu kitab yang kaya dengan metodologi bagi orang-orang yang mau mencari. Tetapi akan kosong daripada metode dan menciptakan metode baru karena tidak memahami Quran, karena rasa penat nak faham, mungkin tak erti nak bahasa Arabnya, tak erti nak menafsirkannya, tetapi semua bermula dari kepayahan. Baik. Apa buktinya? Ketika Allah berfirman tentang kata wattaqullah dan bertakwalah kamu pada Allah, Allah sertakan kaidahnya wa'lamu. Ya. Hal ini boleh kita cek dalam surah Al-Baqarah saja. Surah Al-Baqarah. Surah yang kedua. Ya, surah yang kedua. Ketika Allah mengatakan wattaqullah dan bertakwalah Anda sekalian kepada Allah, so kita bertanya, bagaimana caranya? Wa'lamu. Maka Allah katakan wa'lamu dan berilmulah, carilah ilmu, fahamilah, kenalilah. Siapa yang dikenali? Annallah. Allah yang dikenali. So asasnya adalah ma'rifatullah. Asyraful ulum. Tetapi yang cantik ketika Allah mengatakan wattaqullaha wa'lamu annallaha, ya, atau annakum, digandengkan dengan perbuatan Allah, semua itu cuma ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sahaja. Bukan kebetulan. Al-Baqarah bila kita awal membacanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa itu adalah Al-Quran. So takwa akan dihuraikan di situ metodologinya. Dan metodenya adalah semua ada sebanyak 6 ayat dalam surah Al-Baqarah. Pertama surah Al-Baqarah ayat yang ke-194. Lalu 196. Lalu 201. Lalu 203 ya, 203. 223. 231. 232. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah. Caranya bagaimana? Ketahuilah bahwa Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa. So dia motivate kita bahwa kebersamaan Allah bersama kita. Allah itu memiliki ma'iyah, kebersamaan dengan kita. Kebersamaannya itu melalui ilmunya, al-alim, ya, as-syahid, ar-raqib. Maka kita menjadi orang yang optimis
melangkah untuk menjadi golongan muttaqun karena Allah bagi motivasi di sini. Subhanallah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah itu punya perbuatannya itu adalah sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah bersama orang bertakwa itu adalah untuk menolong, untuk memberikan sakinah, ya, yang semalam itu, ya, ma'iyah. Kemudian ayat 196 Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya? Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwa Allah itu sangat pedih azabnya, sangat hebat siksaannya. Di sini kita akan takut, kan? Kita takut untuk berlindung daripada azab itu. Ketakutan kita kepada Allah nanti ini akan memunculkan satu perisai dalam diri kita. Aku tak nak buat maksiat, karena maksiat aku hanya akan membawa kepada azab. Nah, bukankah takwa itu adalah tinggalkan maksiat? Nah, puncanya dari mana? Daripada wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat 203 Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kamu kepada Allah bahwa kelak kamu akan dihimpunkan di padang mahsyar berjumpa Allah. Nah, ini kan apa persiapan kita? Akhirnya kita ingin berbekal. Berbekal apa? Berbekal takwa. Karena kita diminta untuk bertakwa. Alasannya apa? Diminta untuk bertakwa. Kamu akan dihimpunkan oleh Allah. Ya, dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Karena itu Allah al-ba'is. Allah akan bangkitkan kita. Untuk apa? Untuk dihimpunkan. Orang yang dibangkitkan ketika istiqamah, maka Allah tak membenarkan selangkah pun kakinya melangkah menggunakan kaki, tetapi terus di atas tunggangan kebesaran yang disiapkan oleh para malaikat laksana seorang duta besar. Masya Allah. Kemudian ayat yang ke-223 Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wabasyiril mu'minin. Ya, ketahuilah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan jumpa Allah. Adakah kita tak mau jumpa Allah? Maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang hatinya telah beriman itu. Ya, Al-Biqai mengatakan bahwa level takwa pertama adalah keimanan. So Allah katakan wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wabasyiril mu'minin. Ya. Jadi kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang bertakwa. Karena itu ketika kita diminta untuk bertakwa, Allah bagi gembira untuk orang beriman. Maknanya iman itulah takwa. Maknanya iman itulah pakaian takwa, ya. Maksudnya iman itulah hakikat takwa itu sendiri yang pertama, level yang pertama, dan itu diperkatakan oleh Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar. Oke. Apakah kita sudah siap untuk berjumpa Allah? Kalau kita rasa siap berjumpa Allah bermakna kita sudah berbekal takwa. Karena itu Allah katakan wattaqullah. Ya. Maka Allah katakan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya. Bahkan dalam sholat kita pun spirit yang kita bawa ketika sujud, ketika ruku, ketika takbir, apa semua itu adalah ya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, bahwa kita akan meyakini dengan setinggi-tinggi keyakinan. Yazunnuna itu adalah al-i'tiqad al-jazim, bukan sangkaan, ya. Maaf ya, yang suka menafsirkan zon itu sangkaan, tidak. Yang al-i'tiqad al-jazim, dalam tafsir dikatakan al-i'tiqad al-jazim, orang yang meyakini dengan keyakinan yang luar biasa bahwa dia akan berjumpa Allah ketika dia sujud, ketika dia ruku, ketika dia takbir, maka itulah spirit orang khusyuk. Dan khusyuk itu masuk dalam takwa qalb. Ya, saling berangkai perempuan, cuma saya akan huraikan perbezaan masing-masing dan hubungan masing-masing. Oke. Allah berfirman juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua nih ya, ayat 231. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha tahu. So kita buat apa hari ini Allah tahu. Alimnya adalah alimul ghaibi wasyahada. Alim yang zahir, alim yang batin. Subhanallah. Hari ini nampak kita baik menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi siapa yang tahu dalam kalbu kita? Apa tujuan kita menyampaikan? Adakah kita menyampaikan ilmu Allah karena manusia nak puji kita? Hanya Allah yang tahu, maka kita akan luruskan kalbu kita. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim.
Ayat 232, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha menyaksikan, maha melihat terhadap segala sesuatu. Bikulli syai'in basir. Ya, tadi bikulli syai'in alim, ini bima ta'maluna basir, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Amal kita diketahui oleh Allah. Basir, sangat dalam pandangan Allah Ta'ala terhadap perbuatan kita. Jadi amal kita dipantau oleh Allah. Kelak kita akan jumpa dengannya. Kita akan dibangkitkan dan kita akan berhimpun. Adakah Allah akan haramkan kita menyaksikan wajahnya? Semua ini dibingkai dalam kerangka satu ilmu tentang Allah, yaitu ma'rifatullah melalui ayat-ayat Al-Quran dulu, baru kita luaskan nama-nama Allah di alam semesta. Baik. Puan-puan, tuan-tuan, tidak ada yang ke-7 ayat ini. Cuma ada 6 dalam Al-Quran. Al-Baqarah sahaja semuanya. Wattaqullaha wa'lamu, cuma ada 6 saja. Wattaqullaha wa'lamu. Ketika seseorang sudah mencari ilmu tentang Allah, bermakrifat tentang Allah, melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat alam semesta, maka ada natijah yang akan diperolehi di sini. Yaitu apa? Takut. Takut yang penuh pengagungan didasari oleh keilmuan, itu namanya khasyah. Oke, puan-puan boleh recall maklumat yang semalam atau malam semalam lagi atau seterusnya. Khasyah. Khasyah itu adalah ketakutan disertai takrim, penghormatan, pengagungan yang luar biasa dalam kalbu seorang hamba tatkala dia telah mengilmui tentang Al-Quran, tentang fenomena alam, khususnya ya tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ada khasyah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah yang ke-35, surah Fatir ayat yang ke-28 itu, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takutkan Allah itu cumalah para alim ulama. Maka kita cari di sini keilmuan dulu tentang Allah melalui Quran ataupun alam semesta. Kemudian kita coba untuk cek ehwal kita, kalbu kita. Adakah pakaian yang berbentuk ketakutan yang akan melahirkan kekhusyuan itu? Ada tak rasa takut? Berani tak berbuat maksiat? Berani tak melanggar aturan Allah yang sudah dikenal dalam Al-Quran itu? Berani tak buat segala sesuatu yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu? Kalau kita masih berani, ilmu kita masih silap lagi. Ya, ada kesilapan dalam ilmu kita, pengetahuan kita, sehingga tidak menatijakan ketakutan. Karena itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaid, sungguh kebahagiaan orang yang berilmu adalah ketika ditambahkan ilmunya oleh Allah, dia semakin takut dengan ilmunya itu. Takut maknanya apa? Takut dengan Allah. Takut dengan yang diilmui itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menciptakan suasana kerdil dalam jiwanya ketika berhadapan dengan Allah, dan itu namanya kekhusyuan. Oke, innama yakhsyallaha, yang takutkan Allah itu hanyalah al-ulama, maka tuntutlah ilmu. Maka kita akan jadi alim ulama, dan ciri alim ulama adalah kita takut untuk melanggar aturan-aturan Allah. Baik, dan ketakutan ini memberikan implikasi yang luar biasa. Kalau Dr. Utsman An-Najati dalam kitab Al-Ilmun Nafs fil Quran mengatakan, sesungguhnya ketakutan itu yang membuat manusia jadi terlindungi. Anda takut ular, maka Anda akan melarikan diri daripada ular itu agar tidak terkena sengatan bisanya. Kan? Kalau Anda takutkan terhadap hukuman-hukuman Allah di akhirat nanti, maka kita akan berusaha untuk menghindarinya. Bagaimana cara menghindari hukuman? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. So ini yang dikatakan esensi takwa itu, ya, taat. Taat. Taat itu adalah menahan hawa nafsu, tahan hawa. Yang hawa ini adalah dipanas-panasi ya oleh nafsu ammara. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-79 ya, ayat yang ke-40, Allah berfirman sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang sudah merasakan ketakutan ya. Khasyah itu ketakutan berasaskan ilmu pengetahuan, muncul pengagungan. Kalau ketakutan sudah menghindarkan diri daripada azab itu namanya khauf ya, khauf. Jadi khauf itu sudah ada hubungan dengan ketaatan. Itu bezanya antara takut khasyah dengan takut khauf. Khauf itu pada benda-benda yang memberi bahaya, seperti azab Allah, seperti nar, wattaqun nar, ya, wattaqu fitnah, ya. Itu semua
terkait dengan sesuatu yang memberikan bahaya pada diri sendiri. Dan hakikat bahaya itu adalah ketika manusia tidak mampu untuk menahan hawanya. Hawa ketika diluaskan, dibebaskan, itu katanya kebebasan yang sebenar. Padahal dia terikat oleh hawa itu. Karena itu Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takutkan dengan kedudukan Allah yang begitu tingginya, yang boleh menimpakan hukuman bagi pelaku maksiat, wa nahan nafsa. Wa dimaknai sebagai wa at-tafsiriyah. Dalam kitab kaidah tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Salman Harun, bahwa wa itu tidak selamanya diartikan dan, tetapi dia memberikan arti penafsiran berbentuk seolah-olah badal istimal, menggantikan posisi makna sebelum. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih itu apa? Maknanya adalah wa nahan nafsa 'anil hawa, yaitu orang yang dikatakan takut dengan kedudukan Allah yang maha tinggi itu, dialah orang yang menahan hawanya untuk tidak di-follow dalam meluahkan segala bentuk syahwatnya yang terlarang. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu Allah jamin fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka di sini ya Allah mengatakan bahwa surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mampu menahan hawanya, mampu mensucikan jiwanya, ya, dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini, ya, 10 prinsip penyucian jiwa ini, itu adalah ciri orang bertakwa. Kalau kita ingin bertakwa dan tidak paham tentang kaidah mensucikan jiwa kita, maka kita dalam ilusi ketakwaan sahaja. Ya, maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang menahan hawanya, ya, tidak meluahkan segala bentuk syahwatnya, ditahanlah hawanya supaya tak mengarah kepada peluahan syahwat itu, Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang yang macam inilah yang akan mendapatkan jannah al-ma'wa sebagai tempat tinggal. Dan bagaimanakah cara Allah memberikan jannah al-ma'wa ini kepada orang-orang yang telah mengenali Allah, yang telah takut akan hukuman Allah, yang telah menjalankan ketaatan? Kata Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-31, ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu didekatkan oleh Allah kepada mereka. Itu cara Allah menghormati orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana mungkin kita sudah mendaki menuju Allah, tiba-tiba di akhirat kita mendaki lagi menuju surga. So surga itu didekatkan oleh Allah, subhanallah, ya. Jadi surga, mendapatkan surga. Dan surga itu akan didekatkan oleh Allah mengikut tafsiran surah yang ke-50, ya, surah Qaf ayat yang ke-31. Jadi apakah takwa itu, puan-puan dan tuan-tuan, ya? Coba kita konsepkan di sini. Takwa itu adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Tuhannya. Lalu pengetahuan itu menatijakan perasaan takut penuh pengagungan atas kuasa Tuhannya. Lalu ketakutan itu mencipta dirinya untuk meninggalkan maksiat ataupun menahan hawa nafsunya, sehingga ketika di akhirat Allah membalasinya dengan mendekatkan surga kepadanya. Pengetahuan seorang hamba terhadap Tuhannya lalu menatijakan perasaan takut dalam qalbunya, ya, kemudian mempengaruhinya untuk mentaati segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, lalu di akhirat surga pun didekatkan kepadanya. Itulah takwa. Dari konsep ini, puan-puan tuntun akan tahu, so yang kita nak kejar itu kan di sini kan. Aku nak takwa kepada Allah, aku nak buat perintah Allah, aku nak tinggal dengan Allah. Tapi macam mana ya Ustazah? Sikit-sikit buat maksiat, nanti sedar balik. Kenapa ini? Kan begitu kan? Maka kita akan kembali pada akar permasalahan. Di sinilah yang perlu kita tekankan. Maka kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam satu buku yang bertajuk Apa Yang Hilang Adalah Akhlak, satu buku itu, ya, bagus di situ. Jadi cara membina akhlak mana? Ya. Dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, Yang Hilang Dari Kita Adalah Akhlak. Dalam kitab ini saya mendapatkan ungkapan Al-Imam Al-Ghazali dinukil oleh Muhammad Quraisy Shihab bahwa letak kebahagiaan seorang hamba dan kesempurnaan
hamba, amal hamba, pemikiran hamba itu adalah sejauh mana dia melakukan ma'rifatullah. Semakin banyak dia melakukan ma'rifatullah, semakin bahagia. Maksudnya potensi untuk meraih surga itu besar. Karena itu ketakwaan kita dalam arti menjalankan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah itu sangat dipengaruhi oleh aktiviti kita. Maka yang jadi persoalan besar kita di sini, ya, bagaimana? Disinilah kita mau tak mau perempuan, kalau tahu surga itu untuk orang bertakwa, cara bertakwa itu mengilmui Allah, mari kita rujuk Al-Quran, mari kita rujuk As-Sunnah, mari kita ambil kebenaran dari Al-Quran, mari kita ittiba sunnah untuk ambil petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So kita belajar Quran dan Sunnah untuk membina ilmu yang benar. Dari ilmu yang benar itu akan menatijakan ketakutan yang luar biasa dalam kalbu seorang hamba. Dari ketakutan itulah yang menghalang manusia untuk melakukan tindakan maksiat. Ujungnya sebagai satu reward system, inilah yang kita nak kejar. Aku nak masuk surga. Dan ketika di surga nanti Allah mengatakan, ya, alam tarda, adakah engkau belum rida? Wa kaifa la narda? Bagaimana kami tak rida ya Allah? Maka Allah buka hijab dan akhirnya hamba yang bertakwa itu menyaksikan wajah Allah. Allahumma ij'alna min, ya, minal mu'minin, minal muttaqin, ya, minal mukhlasin, minal muslimin, ya, yang dengan keimanan, keislaman, keihsanan, keikhlasan Allah tak mengharamkan kita untuk menyaksikan wajahnya yang begitu mulia. Masya Allah. Oke, baik, perempuan, tuan-tuan, sampai di sini kita punya perbincangan tentang makna takwa, ya.